Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang masih memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan ini adalah kenikmatan, ya sekali lagi, ini adalah kenikmatan yang tidak diberikan oleh sembarang manusia. Kenikmatan ini adalah kenikmatan yang Allah pilih, ya. Karena tidak setiap hamba Allah diberikan kenikmatan bisa duduk di majelis ilmu. Maka kita bersyukur. Syukran. Maka kita bersyukur dengan syukur yang sedalam-dalamnya, yang semoga kita bisa istiqomah tetap seperti ini, menghadiri taman-taman surga sampai akhir hayat kita. Yang semoga di akhir hayat kita ditutup dengan kebaikan, jangan sampai ditutup dengan kejelekan ataupun keburukan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Ya. Kalau penutup akhirnya baik, insya Allah menjadi husnul khatimah. Kalau di akhir hidupnya sesuatu yang buruk, di dalam kemaksiatan kepada Allah, bisa jadi itu adalah su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita memasuki pembahasan salat qashar, ya, salat qashar. Yang sebenarnya pembahasan ini insyaallah antum sudah banyak tahu daripada saya. Ya. Karena sering, ya. Ya. Akan tetapi banyak orang yang belum paham. Bagi orang yang sudah belajar, ketika dia bisa mengamalkannya, tapi yang belum belajar, dia akan bingung dan tidak bisa mengamalkan. Dan bahkan ada orang yang baru tahu. Saya menemukan teman satu, ya, kemarin piknik ke Malang, ya. Seharusnya kan qashar, ya. Dia sholat zuhur 4 rakaat, ya. Padahal teman-temannya kaget yang di belakang. Ternyata memang dia belum tahu tentang masalah sholat qashar, tentang sholat dalam bepergian, memang belum tahu. Padahal dia penghafal Al-Quran, orang Pekalongan. Dia penghafal Al-Quran. Dia juga ngajar di sekolah, ngajar tahfidz Al-Quran. Tapi tidak, ya, bahkan sebagian penghafal Al-Quran, ya, salah satu contohnya teman saya ini, dia belum paham tentang masalah fikih seperti ini. Hampir-hampir teman saya itu yang di belakang menjadi makmum mau mengucapkan subhanallah, ya, karena ketika rakaat pertama kan dikira mau salam, malah dia bangun rakaat yang ketiga, ya. Dan tidaknya terjadi pada orang seperti itu, ya.
Sampai orang awam pun ya wajar ya, orang awam yang tidak paham tentang masalah ilmu berkaitan dengan ilmu fikih qasar ini ya. Mereka ketika bepergian yang mereka salat zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Dia tidak tahu bahwasanya ketika dia bersafar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keringanan untuk memendekkan jumlah bilangan rakaat. Jadi memendekkan bilangan ini hanya pada salat yang 4 rakaat. Ya. Kalau 2 tetap 2, 3 tetap 3. Kalau 4 jadi 2. Ya. Nah, kita dijelaskan di sini dalam kitab Minhajul Muslim ya, seperti biasa tentang salat qasar. Di sini yang pertama adalah pengertian salat qasar. Mudah-mudahan salat qasar ini kita selesai ya pada malam hari ini. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat yang lainnya. Pengertian salat qasar. Salat qasar adalah salat yang diringkas. Ya, salat yang diringkas. Ntar Pak ya, minum dulu ya. Perjalanan jauh. Mau beli air minum nggak sempat. Salat qasar adalah salat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Salat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surat yang lain. Ya. Jadi ketika rakaat pertama dia tetap membaca Al-Fatihah dan surat, entah itu surah Al-Qul huwallahu ahad atau In A'tayna, terserah, yang pendek-pendek tidak masalah. Ya. Karena orang yang qasar ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bersafar. Kalau tidak bersafar, kan ada jamak, ya. Kemudian ada salat qasar, ya. Bagi orang yang mukim, ketika mau menjamak, dia tidak meringkas yang 4 menjadi 2. Dia menyempurnakan 4 atau 3 4. Kalau 4 kan zuhur sama asar. Kalau 3-4 itu kan maghrib sama isya, ya. Maka dia menyempurnakannya. Tapi bagi yang bersafar, ya, bepergian jauh, dia boleh meringkas jumlah rakaatnya. Jadi rakaat pertama dia baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang lain. Di rakaat kedua dia baca Al-Fatihah dan juga surat yang lain. Kalau dia salat sempurna 4 rakaat, maka diajarkan sama Nabi SAW adalah di rakaat pertama dia Al-Fatihah dengan surat, rakaat kedua Al-Fatihah dengan surat, di rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca Al-Fatihah, tidak baca surat yang lain. Dengan demikian, ya, salat maghrib dan salat subuh tidak dapat diqasar. Ya, ingat-ingat, untuk sholat maghrib dan subuh tidak ada qasar. Ya, ya kalau subuh di qasar hilang setengahnya, 1 rakaat. Masa sudah 2 diringkas ya 1. Kalau mau 1 boleh, tapi witir, jangan salat subuh. Ya. Nah, kalau maghrib 3 rakaat, kalau kita qasar dipotong setengah, ya 1,5, ya. Ya, jadi rakaatnya itu 1 rakaat setengah. Setengahnya itu di mana? Di ruku apa? Ya. Ketika ruku kemudian assalamualaikum. Ya. Dan ini mungkin pernah saya sampaikan ya, ketika saya mengisi pengajian ibu-ibu juga dapat penjelasan dari seorang ustadz katanya ya, seorang kiai, bahwasanya untuk menjamak itu boleh antara asar dengan maghrib. Kata saya baru tahu Bu, ada keterangan boleh untuk menjamak antara asar dengan maghrib. Ya. Yang ada kan zuhur sama asar,
maghrib sama isya. Nah ini asar sama maghrib gimana? Ya, mungkin fikihnya beda mungkin, ya. Itu fikihnya orang-orang nggak benar, ya. Jadi sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat diqashar, karena sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Sedangkan pengertian dari qashar tadi adalah yaitu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Berarti ini hanya pada sholat yang 4 rakaat. Itu tentang pengertian sholat qashar. Ya. Siapa sih yang mensyariatkan qashar itu? Siapa Pak? Apa Rasul sendiri? Tidak. Qashar itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah. Maka hukum salat qashar itu disyariatkan. Jadi hukum salat qashar itu disyariatkan. Beliau membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati." Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, ya. Karena setiap kita insyaallah pernah mengadakan safar, ya, bepergian. Entah itu bepergian yang bermaksiat atau bepergian yang mendatangkan pahala, ya. Apa Pak yang bepergian mendatangkan maksiat? Ya, misalkan pergi suatu makam keramat, ternyata di sana minta-minta sama penghuni kubur, ya kan? Nggak tahu kalau di penghuni kubur sedang disiksa, jerat-jerit, diminta-minta, ya kan? Kalau tahu mungkin yang minta-minta dipentung, ya. Ya, asal disiksa diminta-minta. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar salatmu. Ini kata Allah. Tidak apa-apa kalian mengqashar salat kalian. Silakan, masya Allah, ya. Islam itu mudah. Kita bepergian, orang bepergian itu mengalami masa-masa yang sulit, sengsara, ya. Bahkan safar itu bagian dari azab, kata Rasulullah. Karena begitu beratnya, lelah, capek, ya kan, naik motor, ya kan, naik bis, apalagi pandangan kita harus dijaga ketika bepergian, apalagi naik bis, di depannya wanita cantik, ya kan, nggak pakai jilbab, ya kan, dijaga pandangannya. Karena ketika bepergian itu dia menghabiskan tenaga, waktu, energi dan sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, safar itu bagian dari azab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan. Keringanannya bukan meninggalkan sholat, bukan, ya. Keringanannya itu adalah apa tadi? Meringkas jumlah rakaat. Sehingga nggak ada lagi alasan capek nih, bersafar nih, ya kan? Sehingga meninggalkan sholat, nggak ada. Sekalipun orang sakit, Allah berikan keringanan. Tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, masih pusing kliang-kliang, berbaring. Berbaring nggak bisa, lemes gini, dengan isyarat. Yang penting sholat. Bagaimana orang yang sehat koker, tiap sore mangkat barbel, fitness, ya kan? Rumahnya dekat masjid, kakinya seolah-olah berat, ya, diganjel sama gunung Uhud mungkin, ya. Ya, dua-duanya. Ya berat, angkat barbel, masya Allah gini, ototnya keker, ya kuat. Tapi untuk ke masjid berat. Ya ini masalah Allah gerakan hati dan hati seseorang. Sehingga amalan pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah tentang salat. Dan di sini beliau membawakan sabda Rasulullah SAW, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum,
faqbalu shadaqatahu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih, ya, Bukhari dan Muslim, dan juga ada pada Muslim sendiri. Okay. Salat qashar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Ya, maka terimalah sedekahnya. Ya, salat qashar. Nah, misal antum sudah mengqashar salat nih, ya, di perjalanan. Kemudian sudah tiba di kampung sendiri, adzan asar. Antum kira-kira mau sholat lagi apa enggak usah? Capek Pak Ustaz. Ya. Jadi ada beberapa pilihan. Boleh tidak sholat lagi, boleh antum mau sholat lagi enggak apa-apa. Ya. Yang sholat qasharnya itu dihitung dengan sedekah. Ya. Tapi rata-rata kan enggak, ya kan? Karena udah capek. Makanya safar itu bagian dari adab. Dan orang bersafar itu membutuhkan bekal. Dan orang bersafar ini kalau dia kehabisan bekal, baik uangnya ataupun makanannya, dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Ya. Makanya orang yang ngamen-ngamen minta-minta sama orang bersafar itu, ya Allah kasihan sebenarnya. Ya. Iya, uang lagi pas-pasan. Apalagi kalau suruh megang barang yang dia jual udah dipegang harus dibeli, kan ada itu di daerah mana, Merak sana, Lampung sana, di bis-bis itu nawarin barang dipegang, dia yang jual itu nggak mau ngambil, udah dipegang harus dibeli. Ya, ada. Kasihan orang bersafar dimintain duit. Siapa tahu duitnya pas-pasan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengqashar salat ketika bepergian, ya, telah menjadikannya sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sunnah yang banyak dilalaikan oleh kita adalah ketika sudah masuk kampung, dia sudah masuk di kampungnya nih, dia langsung ke rumah. Padahal Nabi SAW itu ketika dia pulang dari safar, dia tidak langsung masuk ke rumah, tapi nyari masjid, salat 2 rakaat. Kalau kita kan enggak, ya kan? Langsung masuk ke rumah, dobrak, ya kan? Kangen karo bojone, ya kan? Itu sunnahnya. Tapi sunnah ini banyak ditinggalkan, ya. Udah nyampe kampung langsung masuk rumah, dia tidak mampir ke masjid untuk sholat sunnah. Dandan dulu, ya kan, dandan dulu, sisiran atau apa, biar ketika masuk itu dalam kondisi rapi, tidak acak-acakan. Karena ada sahabat yang ketika dia pulang dari safar, mau nyampe rumah, dia ngaca dulu Pak. Ngacanya bukan kaca yang sekarang ini, dia tuh nyari air yang menggenang, kemudian jadikan cermin, kemudian nyisir, ya, biar nanti kalau istri yang menyambut itu enak. Jangan sampai walah mas, ya kan? Dan istri pun demikian, ketika menyambut suaminya dia dandan dulu, tapi suaminya masih tahu dulu kalau dia nanti akan pulang jam sekian, biar istrinya tuh siap-siap dandan menyambut sang raja, ya kan? Masya Allah. Hidangan sudah siap, minuman sudah siap, pijet juga udah oke, ya, siap. Gitu nggak Pak? Enggak ya? Istri nggak pengertian berarti Pak. Belajar sunnah Rasul berarti, ya. Nah, karena tidaklah Rasulullah SAW bepergian kecuali beliau akan mengqashar salat, dan para sahabat seluruhnya ikut mengqashar salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah yang menjadikan sunnah muakkadah. Tadi pengertian sudah, hukum sudah. Sekarang yang ketiga adalah perjalanan yang disunahkan mengqashar salat di dalamnya. Ya. Dan kita ini kalau sedang perjalanan tuh kadang lupa berzikir, ya.
apalagi daerah-daerah gunung, ketika naik tidak baca Allahu Akbar, ketika turun tidak baca Subhanallah, malah ketika naik malah nyanyi, naik ke puncak gunung ya. Tidak zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya malah nyanyi ya. Ini banyak sunnah-sunnah yang hilang ya dari kaum muslimin ketika dia sedang dalam perjalanan. Perjalanan disunahkan mengqashar salat di dalamnya. Di sini kata beliau rahimahullah taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqashar salat. Nah, tentang berapa jaraknya ini sebenarnya para ulama banyak perbedaan ya. Ada yang harus perjalanan 40 kilo ya kan. Ada yang harus keluar dari ya selana kabupatennya, provinsinya ya, macam. Tapi yang pernah dengar yang roji ya, yang Anda juga pegang pendapatnya, itu kalau kebiasaan ingin pergi satu tempat dia membawa bekal, nah itu sudah termasuk safar. Membawa bekal berarti dia sudah siap untuk bersafar ya, itu kebiasaan. Nah kalau sudah siap-siap bawa bekal ini mau kemana, berarti dia orang sedang bersafar ya. Jadi tidak membatasi berapa kilonya. Jadi Nabi SAW tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqashar salat. Kemudian beliau di sini mengatakan, tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang di dalamnya beliau mengqashar salat. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqashar salat adalah sekitar 4 barid, atau di sini disebutkan 1 barid 12 mil, yaitu 4 barid, 1 baridnya 12 mil, berarti ada 48 mil ya. Jadi Rasulullah tidak membatasi ya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kemudian datang generasi sahabat, tabi'in dan seterusnya, dia meneliti Rasulullah itu mengqashar salat itu dia jaraknya berapa mil, mulai mengqashar salat. Ini diteliti oleh para ulama. Disebutkan 1 barid, 1 baridnya 12 mil, berarti 12 kali 4 14, 48 mil ya. Berarti 48 mil itu berapa kilometer? 8 kok. 7 sampai 8 kilo. Berapa? 78 kilometer. 70. Cirebon ke Tegal aja 60 kilometer. Sini Pekalongan sini Cirebon 120 kilometer. Ya. Jadi sekitar itu. Ya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, ya, ada yang berpendapat kalau sudah menjadi kebiasaan, walaupun tidak sampai segitu, ya, karena dia sudah bawa bekal, sudah siap-siap, maka itu dihitung dengan safar, ya, dilihat dari urufnya kebiasaannya. Ya. Kemudian kata beliau di sini, jarak ini merupakan jarak minimal bolehnya mengqashar salat ya. Bagi orang yang melakukan perjalanan minimal sebagaimana batasan jarak di atas tadi, dengan tujuan bukan untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita perjalanan dalam rangka nanti kita bermaksiat kepada Allah. Seperti saudara-saudara kita mengadakan perjalanan jauh ya, mampir satu tempat ke tempat yang lainnya ya kan, tapi misalnya hanya untuk meminta-minta kepada penghuni kubur. Kalau minta penghuni kubur, di sini juga banyak kuburan ya, ada kuburan Pak Kiai, Pak Ustadz, ada juga ya di sini aja
Jawa Tengah aja banyak makam keramat. Ya, ngapain ke Jawa Timur, Jawa Barat, Gunung Jati? Nah, banyak orang yang salah ya. Orang-orang yang dikatakan kiai, dikatakan ustadz, tapi memberikan pengajaran kepada orang-orang dengan pengajaran tidak benar. Ya, intinya nyari apa, Pak? Nyari duit. Ya. Nyari duit, iya, nyari keuntungan. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Eman-eman ya. Udah ngabisin uang, tenaga, ninggalin keluarga, rumah juga kosong, ya kan? Tapi untuk kemaksiatan, bahkan kesyirikan lagi. Ya. Maka disunahkan baginya mengqashar salatnya, di mana dia menunaikan salat zuhur, asar serta isya yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Ya. Zuhur, asar dan isya yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan. Ada 3 poin lagi. Ya, insyaallah kita selesai malam ini. Dan nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas dengan salat jamak insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan yang keempat. Di sini yang keempat adalah permulaan dan penutupan salat qashar. Ya. Permulaan dan penutupan salat qashar. Di sini beliau menyebutkan musafir dibolehkan mengqashar salatnya dari semenjak dia keluar meninggalkan pemukiman penduduk di daerahnya dan selama perjalanannya sampai dia kembali ke daerahnya. Ya. Jadi selama dia udah keluar dari pemukimannya, penduduk daerahnya, dia udah keluar, ya, maka dia di perjalanan itu boleh untuk mengqashar. Misalkan dari sini mau ke Jakarta, nanti dari Jakarta ke sini pun dia boleh tengah-tengah perjalanan mengqashar sholat juga. Ketika dia pergi boleh mengqashar, ketika mau pulang di tengah perjalanan dia juga mengqashar. Di sini sebutkan jika dia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di daerah tujuannya, maka dia harus menyempurnakan sholatnya dan tidak boleh mengqasharnya. Jadi kalau kita sudah ingin pergi satu tujuan, niat kita untuk menetap di sana 4 hari atau lebih, maka dia menyempurnakan sholatnya. Ya, salat zuhur ya 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, dia boleh. Tapi ini dibolehkan untuk menjamak sholat bagi orang yang bepergian, itu hanya berlaku selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, maka dia menyempurnakan jumlah rakaatnya.
Walaupun ada pendapat, tapi pendapat ini sebenarnya banyak yang tidak setuju ya. Jadi kalau antum misalkan pergi ke Bogor, di sana padahal bertahun-tahun, ya, tapi nggak ada niatan menetap, masa bertahun-tahun nggak menetap ya? Ya. Ada pendapat. Kalau antum pergi ke Bogor sana, mungkin kerja atau apa ya, pendatang lah, dia kerja di sana, bertahun-tahun di sana, tapi niatnya saya nggak menetap, maka dia boleh dijamak sholatnya selama itu. Tapi ini jangan dipakai ya. Berarti orang yang sudah bertahun-tahun di situ berarti sudah ada niatan menetap, ya. Yang kalau niatnya menetap di sana selama 4 hari atau lebih aja, itu harus menyempurnakan bilangan rakaatnya. Jadi orang yang bersabar itu dia boleh untuk menjamak sholatnya, ya, di tempat tujuannya. Kalau selama dia tidak ada niatan menetap, ya. Kalau dia berniatan menetap, maka dia menyempurnakan sholatnya. Ya mungkin antum misalkan menghadiri akikah bayi di sana atau menghadiri nikahan di sana antum berhari-hari, mungkin 2 hari 3 hari ya, kan nggak menetap, ya. Nanti akan kembali ke kampungnya sendiri. Maka dalam kondisi seperti ini boleh menjamak dan untuk mengqashar, ya. Di sini beliau menyebutkan karena dengan berniat menetap di daerah tujuan, niscaya akan menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya. Nah, kalau sudah menetap, dia menyempurnakan jumlah rakaatnya, dia akan sholatnya itu ketika mendengar adzan ke masjid, terus pulang, nanti asar adzan ke masjid, ya. Itu menenangkan jiwanya. Kemudian kata beliau, mengingat alasan disyariatkannya sholat qashar ialah karena ada keresahan bagi musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanan. Kita itu kalau bersafar pasti, ya, kadang pengen cepat-cepat pulang juga, ya. Nyiapin ini, nyiapin itu, ya, perbekalan untuk pulang. Nah, kalau kita mengadakan perjalanan di dunia saja butuh bekal yang banyak, ya, apalagi perjalanan di akhirat yang itu mungkin sampai puluhan tahun, ya, perjalanan di akhirat butuh banyak bekal. Makanya kita banyak-banyak beramal soleh di sini, ya. Punya harta jangan eman-eman, sedekah, infak, ya. Punya tenaga kita bantu orang lain yang butuh tenaga, ya. Tapi banyak orang yang senang membangun tempat ibadah, tapi meramaikannya tuh enggak. Terdengar sholat, ya tukang-tukang pada tiduran di emperan, enggak ikut sholat, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, aqama Rasulullah SAW bitabukin 20 yauman yaksurus salata. Rasulullah SAW pernah tinggal sementara di Tabuk selama 20 hari dengan mengqashar sholatnya. Nah, kalau ini tadi penjelasan di sana seperti itu, di sini Rasulullah selama 20 hari. Ya. Di sini di Tabuk itu Rasulullah tidak menetap. Dia di Tabuk itu karena ada suatu peperangan. Ya. Kan ada perang Tabuk, perang Jamal, perang Khandaq, perang Uhud. Kita kan tahunya perang Uhud, perang Badar, ya kan? Padahal ada perang-perang di sana, perang Siffin, ya, perang Jamal, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Khaybar, banyak peperangan, ya. Ada peperangan yang diikuti oleh Rasulullah dan ada yang tidak, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika tinggal sementara di Tabuk selama 20 hari dengan mengqashar sholatnya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukan hal tersebut
karena tidak ada niatan untuk menetap di Tabuk. Ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, beliau mengatakan karena sebagian ulama berpendapat yang dilakukan oleh Rasulullah di Tabuk itu bukan dalam rangka menetap di situ. Dia akan ada urusan. Kalau sudah selesai sudah. Ya. Nah, antum kalau sampai di sana satu daerah ya tidak ada niatan menetap di sana karena ada keperluan, kalau sudah ada perlu selesai maka antum kembali ke kampungnya. Jadi boleh untuk mengqashar salat walaupun lebih dari 3 hari. Jadi intinya mengqashar atau menyempurnakan bilangan rakaat dalam salat itu niat menetap atau tidak. Ya. Yang kelima, salat sunnah dalam perjalanan. Kata beliau rahimahullah, ketika seorang muslim bepergian, maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah salat sunnah rawatib dan yang lainnya. Ya, karena orang yang bersafar itu dia sedang terburu-buru, pengen sampai. Jadi amalan-amalan yang ketika dia berada di kampungnya, mungkin habis sholat dia zikir, ya, habis zikir dia baca mungkin ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau rutin sholat sunnah. Ketika perjalanan dia meninggalkan itu semua. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia di kampung, ketika sedang bepergian dia meninggalkan yang itunya, maka dia juga mendapatkan pahala seperti kebiasaannya. Enak. Ini kalau kebiasaan, ya. Boleh dia meninggalkan itu semua dan mendapatkan pahala kalau memang itu dia rutin, ya. Zikir habis sholat sunnahnya. Di sini dikecualikan, ya. Jadi ketika seorang muslim itu berpergian, bersafar, maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah sholat sunnah rawatib dan yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya, kecuali sholat sunnah subuh, kemudian sholat sunnah witir. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, ya, tidak pernah terlewatkan dari sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat sunnah witir. Kadang Rasul witirnya di awal malam, kadang juga di akhir, ya. Witir itu 1 kali, Pak, ya, bilangannya ganjil. Boleh 3, 5, ya, dan seterusnya. Di mana dianggap tidak baik meninggalkan keduanya. Ini kata beliau. Karena begitu besarnya ya salat sunnah qabliyah subuh. Sehingga Rasul mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat rawatib, ya, salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, antum jadi orang kaya, ya kan, pahalanya besar. Atau mungkin lihat tetangga rumahnya tingkat, ya, ada pajero, bujiro atau yang lainnya, ya, pada ganti mobil, pokoknya perhiasannya banyak, uangnya miliaran, ya. Itu bisa terkalahkan dengan 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Yang kata Rasulullah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi di Sungai Efrat di sana nanti, ya. Tanda-tanda kiamat Sungai Efrat nanti akan mengering. Dan di sana nanti akan banyak sekali emas dan orang akan berebutan untuk mengambilnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Lau kuntu musabbihan mutanaffilan latmamtu salati." Jika aku menunaikan salat sunnah nafilah, niscaya aku lebih memilih menyempurnakan salatku, tidak mengqashar. Ini kata Umar bin Khattab. Sebagaimana dibolehkan juga bagi musafir menunaikan sejumlah salat sunnah menurut kehendaknya tanpa ada paksaan. Kalau dia ketika di masjid sedang bersafar, habis salat wajib mau salat sunnah, ya monggo. Kalau memang dia mau salat sunnah, tidak ada larangan, ya. Karena mungkin di sana kan acaranya jam 11, ya kan. Nyampe sana mungkin sekitar jam 10.
dia setengah 10 di masjid misalkan ya, masih ada waktu, maka dibolehkan ya, tidak ada paksaan. Karena Rasulullah SAW pernah menunaikan salat duha sebanyak 8 rakaat saat bepergian. Jadi salat duha itu dimulai ketika matahari meninggi, ya, setinggi 1 tombak. Jadi pokoknya intinya matahari sudah memutih lah, ya. Sampai boleh antum melakukan salat duha di awal waktu, di pertengahan. Tapi setahu Anda yang pernah Anda baca dan dengar, itu sholat duha itu lebih baiknya dikerjakan di waktu-waktu yang agak siang, jam 9, jam 10 ya, itu sholat duha. Dan waktunya akan habis ketika terdengar adzan zuhur ya. Jadi paling minimal 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat itu untuk sholat duha. Terkadang beliau juga menunaikan sholat sunnah di atas punggung binatang kendaraannya saat pulang dari perjalanan. Ada yang menyebutkan ini sholat sunnah ya, beliau. Kalau sholat wajib beliau turun dari tunggangannya ya. Tapi kalau yang sampai antum berkendaraan ya sampai 5 jam, 6 jam perjalanan terus ya kan, misalkan apa ya, zuhur berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan menghabiskan perjalanan 7 jam. Dan berangkat jam 12, nyampe di tujuan jam 7 malam misalkan. Ini kan berarti waktunya akan habis antara zuhur dengan asar. Maka silakan untuk sholat di kendaraan. Ya. Yang keenam, yang terakhir, ya. Ketentuan pelaksanaan salat qashar berlaku umum mencakup seluruh musafir. Jadi qashar ini bagi musafir. Ya. Mengenai ketentuan pelaksanaan salat qashar, tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendaraan dengan musafir yang berjalan kaki, dan antara yang berkendaraan unta dengan yang berkendaraan mobil atau pesawat. Ya, kecuali di sini kata beliau kecuali yang berkendaraan kapal laut. Jika ia tidak turun dari kapal lautnya sepanjang tahun. Ada yang di laut berbulan-bulan nyari ikan, ya kan? Maka salat di sana. Gak mungkin turun dari kapal langsung salat di atas air, karomah ini kan? Masalah waliullah ini. Masya Allah. Karena ada beberapa sahabat yang dia ketika berperang dengan kudanya melewati sebuah lautan tanpa basah sedikit pun, di atas lautan, di atas air. Ya, ini karomah dari Allah, ya. Tapi yang namanya karomah itu tidak perlu latihan dulu. Tidak ada latihan Pak kalau karomah itu. Itu datang dari Allah langsung. Nggak harus belajar, bertetapa, bersemedi, puasa 3 hari 3 malam, nggak ada. Ya. Kalau itu harus dengan pengajaran dulu, latihan dulu. Nah, itu bukan karomah, Pak. Ya, itu sihir. Nah, itu sihir. Jadi dibedakan yang antara karomah dengan tidak. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau antum pernah melihat ada orang yang bisa terbang, berjalan di atas air, jangan mengatakan itu adalah seorang wali atau ibaratnya ya, tapi dilihat akidahnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, sholatnya 5 waktu enggak, ya, dilihat ketakwaannya, kesolehannya, dilihat, ya. Kalau sekarang kan banyak penampilannya ustadz, kiai, ya kan, kemudian gimana gitu, ya. Dia anti bakar, ya, anti dibakar dan macam-macam. Mungkin ngikutin Nabi Ibrahim, ya. Nah, ketika dia berada di kapal lautnya bertahun-tahun, maka dia sholat di atas kapalnya, sehingga seakan-akan ia telah menjadi penghuni kapal tersebut. Jika demikian, maka tidak dibolehkan baginya mengqashar sholat ketika di kapal itu, karena sudah menjadi tempat tinggal dia. Maka dia menyempurnakan jumlah rakaatnya. Ya, melainkan dia harus menyempurnakan jumlah rakaatnya, karena dia dianggap menjadi penghuni kapal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa Ana sampaikan. Dan juga tentang masalah safar ini, bagi orang bersafar di hari Jumat,
Ini saya tambahkan ya sedikit. Bagi orang yang bersafar dari Jumat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ikut sholat Jumat. Penggantinya dia sholat zuhur 4 rakaat. Kalau dia ingin ikut sholat Jumat, ya dibolehkan, silakan. Ya. Kalau dia ingin sholat Jumat. Dan perlu diketahui, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hari itu tidak ada hari sial. Semua hari baik. Mau pergi hari apa, nggak ada hari sial. Banyak orang kan, waduh ini Jumat Kliwon nih, hari Sabtu, hari Rabu nih, ya kan? Kalau dalam perjalanan bisa sial nih, kecelakaan dan sebagainya. Tidak ada. Kita percaya dengan takdir dari Allah. Kalau itu musibah, takdir dari Allah, bukan karena ada hari sial. Tidak ada hari sial-sialan. Hah? Sunahnya tuh safar. Di sini ada pembahasannya nggak ya? Ya sebenarnya safar itu yang paling enak itu di waktu malam. Karena Rasulullah SAW ketika hijrah, kapan Pak keluarnya? Malam, ya enggak? Ketika hijrah ke Madinah, ya di waktu malam. Kalau harinya wallahu a'lam, ya bebas aja. Saya belum mendapati keterangan harinya. Mungkin ya antum ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini pertanyaannya, jika kita menjenguk orang tua yang jaraknya jauh keluar kota, terus menginap beberapa hari, apakah sholatnya perlu diqashar atau sholat seperti biasa? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khairan. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Tergantung niat. Ini ketika dia menjenguk orang tua itu, ketika di sana niatnya ingin menetap beberapa hari atau tidak. Kalau misalkan mau di rumah orang tua seminggu, berarti sudah ada niatan menetap. Berarti dia menyempurnakan rakaatnya ya. Ya, Isya 4, Zuhur 4, Asar 4, menyempurnakan rakaatnya. Tapi kalau tidak ada ketentuan, ya pokoknya penjenguk orang tua terserah mau berapa hari. Kalau dikira orang tua mungkin orang tua sakit ya, sampai dia ngobatin orang tua sudah mendingan, sudah sehat, baru dia pulang. Nah ini boleh dikosor karena tidak ada niatan untuk menetap. Tapi kalau sudah ditakyin, ditentukan dia ingin di sana 4 hari, di sana ingin 5 hari, berarti sudah ada niatan ingin menetap, maka disempurnakan jumlah rakaatnya ya. Wallahu a'lam. Ya sebagaimana tadi Rasulullah ya, di daerah Tabuk tidak ada niatan untuk menetap ya, maka beliau mengqashar. Kalau mungkin beliau niat menetap di situ, mungkin tidak mengqashar. Ada yang lain Pak? Apa sudah? Kembali dari safar kan disunahkan salah sunnah biasa. Ya salah sunnah apa ya? Ya kembali dari safar. Hai. Ketika semua anak itu Jogja, terus di sana itu berarti rumah teman dan itu pasar. Sedangkan anak juga zaman kosor tapi asalnya di dulu. Itu saat asal itu anak itu sholat,
kalau nggak ikut sholat, takut ditakdir kan sholat kan, ada keperluan di masjid kan. Nah, anak ikut sholat tahu jemaah atau Antum posisi di masjid kok. ya, kayak bandingannya di masjid. Ya, insya Allah orang-orang situ sebenarnya belajar nggak belajar sebenarnya udah paham. Mungkin orang bepergian jauh, ya kan? Mungkin sudah dikosor, ya jangan suudzon dulu. Ini orang muslim apa tidak ini? Udah waktu ke masjid tapi nggak sholat, malah ngobrol, malah kayak anan, ya kan? Ya kalau misalkan di situ memang orang-orang yang tidak paham, yang takut terjadi fitnah, ya mungkin atau lebih baik sholat aja, ikut sholat, nggak apa-apa. Apa Pak? Iya, qasar itu berjamaah Pak. Kalau itu rombongan tetap berjamaah. Kalau Bapak sendirian ya sholat sendiri qasornya. Kalau untuk Bapak misalkan naik mobil ada 5 orang, ya berjamaah bareng, qasar bareng. Ya. Dengan mengangkat satu orang menjadi imam. Ya kayak sholat biasa berjamaah. Berarti kan diqasar. Dan yang 4 menjadi 2. Ya. Dan qasar ini boleh berjamaah, boleh sendirian. Kalau antum memang safarnya sendirian. Ya biasanya otomatis. Ya bagi makmum yang mungkin belum paham dijelaskan. Ya bagi orang awam misalkan. Ini kita rombongan sedang safar, sholat kita di qasar. Qasar itu yang tadinya 4, biasa duhur 4 jadi 2. Mungkin dia seneng Pak, AC gitu kan, nggak lama-lama, ya kan. Jadi mungkin harus ada penjelasan dulu Pak. Mungkin banyak orang-orang yang tidak paham, ya. Nanti kita sholat lagi, kita sholat asar, itu namanya jamak takdim dengan cara mengqasar. Nanti kalau sudah sampai tujuan, kita dengar asar, kita boleh tidak sholat lagi karena kita sudah menjamak sholat dengan qasar. Kalau ada yang gabung, ada yang gabung nanti kalau dia orang yang mungkin ya dia menyempurnakan. Kalau misalkan dia duhur ya, antum lagi qasar 2 rakaat selesai, kemudian salam kan. Nah orang yang mukim ini, yang ikut ini, ya dia jangan ikut salam, dia menyempurnakan, bangun rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya, gitu. Insya Allah orang yang mukim ini paham. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus kalau di daerah anak itu malah dijadikan zikir pada mati dan nggak ada seperti kali. Jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika kita sama niatnya menetap 2-3 hari, tidak lebih dari 2 hari. Apa dasarnya diusahakan apa? Atau syukuran apa? Ya. Jadi ada sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Kalau kita pergi satu tempat, ya, kalau udah nyampe, baik itu kita singgah, walaupun belum sampai tujuan, ya, singgah nih mampir nih, istirahat. Maka kita disunahkan untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, karena itu tempat yang asing bagi kita. Karena jin itu di mana-mana. Ya. Adapun nanti kata Rasulullah SAW, kalau orang baca doa itu, tidak ada satu makhluk pun yang akan membahayakan dia sampai dia pergi dari tempat tersebut. Dan antum nggak usah ragu-ragu nih dengan hadis Nabi, ya, masih kekhawatiran, udah baca doa ini masih khawatiran, ya. Kalau misalkan dia singgah satu tempat, mampir istirahat, baca doa itu, ya. Kemudian dia lanjut perjalanan sampai tujuan juga baca doanya. Ya, udah sampai tujuan baca doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya sempurna dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan makhluk yang Allah ciptakan bukan hanya dari manusia saja. Ya, dari bangsa jin juga bisa, dari bangsa binatang juga bisa,
dari pepohonan juga bisa, dari angin juga bisa. Itu kan semuanya makhluk Allah. Makhluk Allah. Nah itu. Adapun zikir a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq setelah sholat itu setahu saya nggak ada. Adanya ya astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, wa minkas salam. Ya coba lihat kembali di buku doa dan wirid seperti bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, kemudian Syekh Al-Qahtani, kemudian ya di kitab-kitab yang lain yang itu membahas masalah sholat, pasti di situ biasanya ada zikir setelah sholat, apalagi sampai 7 kali ya. Tapi biasanya saya kalau maghrib sama subuh saya jalannya itu. Itu walau alam Pak, betul dalil mungkin ya. Karena saya belum mendapati a'udzu bikalimatillah itu masuk bagian zikir setelah sholat. Mungkin kalau pagi petang iya, ya ada pagi petang. Terus yang kedua Pak? Ini kan tentang 2 atau 3 hari, tapi kan tidak lebih dari jadi kalau lebih 3 hari minimal 4 hari itu kita harus menggunakan sholat. Maksudnya tidak mengkosor. Kalau 3 hari itu mengkosor. Iya. Ya ini banyak penjelasan sebenarnya. Nanti antum malah bingung. Gak apa-apa bis. Nabi SAW memang dalam sebuah hadis yang saya baca tuh, bagi orang yang bersabar, ya kan, dia boleh untuk menjamak sholat selama 3 hari. Lebih dari 3 hari dia menyempurnakan jumlah rakaatnya. Ya. Teman keterangan yang lain, kalau dia sudah ada niatan untuk menetap, walaupun nggak nyampe 3 hari, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang penting ada niatan menetap di situ, maka disempurnakan jumlah rakaatnya. Ya, disempurnakan jumlah rakaatnya. Seperti biasa, ya zuhur 4, asar 4, isya 4, ya. Wallahu a'lam. Memang fikih itu luas, Pak. Kalau jabarkan semua, apalagi nanti dibawakan 4 pendapat ulama, orang bingung antum. Kemudian nggak ditetapkan yang rojih yang mana misalkan. Ya. Fikih itu luas. Ya. Siapa dorong? Ya, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.